Shalom saudara, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini boleh kembali melakukan ibadah PA. Dan kita rindu biarlah semua hal yang kita lakukan malam hari ini boleh menjadi manis di hadapan Tuhan. Pujian kita boleh manis di hadapan Tuhan. Dan waktu yang kita persembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Selamat kita menyanyikan pujian ini. Manis kau dengar. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita dan kerinduan kita atas semua waktu yang kita berikan, atas semua hal yang kita naikkan, itu boleh manis di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Sudah, biarlah waktu yang kita berikan malam hari ini, kita boleh beribadah, kita boleh mendengar firman-Nya, kita boleh menaikkan pujian bagi Tuhan. Itu boleh manis didengar oleh Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin, saudara. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian, Selalu Bersamaku. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita dan komitmen kita, bahwa kita percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya
Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu setiap hidup kita. Mari kita berdoa menyiapkan hati kita mendengar firman-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sehingga malam hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Kami rindu biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan Engkau. Dan kami mau persembahkan waktu ini, waktu yang Kau percayakan ini Tuhan, untuk boleh menyenangkan hati-Mu saja. Berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar, hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan dan kerinduan mereka akan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu supaya boleh mengalami Engkau melalui pemberitaan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Surah firman Tuhan malam hari ini terambil dari Mazmur 121. Mari kita membacanya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman-Nya, merenungkannya, dan berusaha melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu saya sempat membahas tentang bagaimana Tuhan memakai padang pasir begitu ya, untuk membentuk kehidupan umat-Nya. Sehingga kita
yang dibentuk di tengah-tengah padang pasir itu dapat kemudian menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, malam hari ini saya rindu mengajak kita untuk belajar dari Mazmur 121. Tuhan memakai gunung untuk mengajarkan kita tentang siapa dirinya, saudara. Mari kita perhatikan Mazmur 121. Mazmur 121 ini adalah bagian daripada Mazmur Siarah, saudara. Saudara kalau perhatikan di dalam Alkitab, Mazmur Siarah itu ada kurang lebih 14-15 pasal, yaitu dari 120 sampai 134, yang biasanya juga disebut sebagai Mazmur perjalanan, gitu. Saudara, Mazmur ini sering dinyanyikan ketika bangsa Israel itu melakukan perjalanan, yaitu ketika mereka itu berjalan menuju ke Yerusalem. Nah, konteks pada waktu itu, banyak orang Israel itu tersebar di mana-mana. Jadi, setahun 3 kali mereka itu akan melakukan perjalanan ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Dan di Yerusalem tempat berkumpulnya orang-orang Israel di hari-hari raya tertentu. Jadi orang-orang Israel yang ada di luar kota Yerusalem, mereka itu akan melakukan perjalanan ziarah namanya, menuju ke Yerusalem, dan mereka akan merayakan hari raya tertentu. Nah, Mazmur ini, saudara, dinyanyikan kapan? Mazmur ini dinyanyikan ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke Yerusalem. Terus yang menarik adalah, ketika mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem, Yerusalem itu posisinya di atas, saudara, di atas gunung, begitu ya. Jadi pada waktu mereka melakukan perjalanan, mereka tidak melakukan perjalanan ke depan, ke bawah, tetapi ke atas. Mereka naik ke atas, saudara. Nah, pada waktu mereka melakukan perjalanan itulah, mereka itu menyanyikan Mazmur ini. Kenapa? Supaya mereka itu diingatkan, kalau mereka lelah, kalau mereka capek, mereka diingatkan tentang siapa diri mereka di hadapan Tuhan, siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Perjalanan itu akan membuat mereka sangat capek sekali. Perjalanan itu akan membuat mereka sangat takut sekali. Tetapi dengan mereka menyanyikan Mazmur ini, mereka akan kembali dikuatkan, kembali diingatkan betapa pentingnya mereka harus datang ke sana. Setelah dikasih oleh Tuhan, memang sebagai orang Kristen, kita tidak harus datang ke Yerusalem, datang ke Israel, begitu ya, untuk melakukan ziarah ke sana. Ya, kalau memang Tuhan izinkan kita punya uang bisa ke sana, silakan pergi, saudara. Tetapi itu bukan sebuah keharusan. Nah, oleh sebab itu malam ini saya mengajak kita untuk memaknai Mazmur 121 ini sebagai metafora, sebagai gambaran tentang kehidupan iman kita. Bahwa Mazmur 121 ini mau mengingatkan kita bahwa hidup kita ini juga adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan, yaitu perjalanan rohani. Nah, oleh sebab itu, saudara, apa sih sebetulnya yang diajarkan Mazmur 121 ini? Saudara, dari pembacaan firman Tuhan, paling tidak kita akan belajar 2 hal. Apa yang diajarkan tentang perjalanan iman dari Mazmur 121 ini? Yang pertama adalah, Mazmur 121 ini mau mengingatkan kita bahwa kita ini sedang berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kita. Perjalanan hidup kita ini adalah bicara tentang perjalanan bersama dengan Tuhan. Mari kita perhatikan penjelasannya. Ayat yang pertama dikatakan begini, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku?" Saudara, saya mengajak kita untuk mencermati kata melayangkan mata ke gunung-gunung. Saudara, gunung dalam konteks orang zaman dahulu, gitu ya, pada orang-orang Israel pada waktu itu bisa dilihat sesuatu yang baik, tetapi juga bisa dilihat sesuatu yang buruk, saudara. Nah, gunung bagi sebagian tentara adalah tempat yang baik untuk menjadi lokasi perlindungan atau pengintaian, saudara. Mereka bisa melihat musuh atau mengintai gerak-gerik daripada musuh. Itu bagi tentara. Tetapi Tuhan juga di bagian lain memakai gunung untuk menyatakan dirinya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Misalnya, Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan Tuhan memberikan Taurat. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia ketika dia sedang letih, ketika dia sedang mengalami kelemahan di dalam hidupnya, dan Tuhan menguatkan dia di mana? Di gunung, saudara. Dan yang terakhir adalah, kita ingat bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan Tuhan memakai gunung itu untuk memuliakan Yesus Kristus, begitu ya. Jadi, kita mesti lihat bahwa ya, gunung bisa dilihat hal yang baik dari sisi itu. Tetapi, saudara, bagi rakyat jelata pada waktu itu, gunung itu bisa menjadi sebuah ancaman.
ancaman yang bisa membahayakan. Kenapa? Karena biasanya di balik gunung itu ada perampok yang siap untuk merampok rakyat-rakyat jelata, begitu ya. Nah, kalau kita ingat kisah orang Samaria yang baik hati, Lukas pasal 10 ayat 30 dicatat, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, orang ini dirampok ketika dia melakukan perjalanan turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Jadi saudara, biasanya memang para perampok itu akan bersembunyi di sana. Para perampok itu akan merampok orang di gunung itu, saudara. Maka banyak orang Israel pada waktu itu, pada waktu mereka melihat gunung, itu muncul kecemasan. Pada waktu mereka berjalan dan mereka akan melewati sebuah gunung, begitu ya, itu akan muncul sebuah ketakutan, begitu ya. Maka ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Sebetulnya ini adalah ungkapan kecemasan, ungkapan rasa takut, saudara. Takut kalau dia melewati gunung, siapa yang akan tolong dia nanti kalau dia dirampok? Takut kalau dia melewati gunung, nanti dia disergap, lalu kemudian dihabisi, siapa yang akan menolong dia, saudara? Nah, saudara, perjalanan ke Yerusalem itu mungkin akan membuat bangsa orang-orang Israel itu menjadi lelah, begitu ya. Males mau ke sana. Orang-orang Israel bisa aja memilih untuk, ya, nggak usah pergilah, begitu ya. Karena bisa aja ada ancaman, bisa aja ada masalah, bisa aja mereka itu dirampok dan lain sebagainya. Orang Israel bisa aja memilih untuk stay at home. Mereka nggak peduli, nggak usah lah ikut perayaan itu, begitu ya. Nggak perlu repot-repot untuk tinggalin rumah. Apalagi mereka punya ternak. Kalau mereka pergi ke Yerusalem, siapa yang akan mengurus ternak mereka? Besar perjalanan ke Yerusalem itu akan membuat mereka itu juga mengalami kelelahan dan rasa sakit. Mending di rumah aja, mending nggak usah berangkat, begitu kan ya. Belum lagi resiko yang akan mereka hadapi. Ada banyak hal. Mereka harus keluarin banyak uang dan lain sebagainya. Tetapi, saudara, mereka tetap melakukan perjalanan itu ke Yerusalem. Kenapa mereka tetap melakukannya, saudara? Kenapa mereka tetap mau melewati gunung itu? Karena bangsa Israel melihat gunung itu bukan dengan kacamata jasmani, tetapi mereka melihat gunung itu dengan kacamata rohani. Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, mata jasmani hanya melihat ke depan, tetapi mata rohani mampu membawa kita melihat ke atas, yaitu melihat kepada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mata jasmani mereka mungkin melihat gunung yang bisa menjadi sumber masalah, ketakutan, ada perampok di balik sana, mereka akan mengalami kesusahan. Tetapi mata rohani mereka mampu melihat bahwa Tuhanlah yang akan berjalan bersama dengan mereka. Tuhanlah yang akan melindungi mereka. Maka itu, saudara, yang mendorong mereka untuk tetap maju melangkah dalam perjalanan itu adalah ketika mereka melihat bahwa ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Saudara, apakah kita menggunakan kacamata jasmani atau kita menggunakan kacamata rohani ketika kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan kita, saudara? Saudara, corona sekarang bisa membuat kita punya banyak alasan untuk tidak mau melangkah, tidak mau beribadah, tidak mau melayani Allah. Rasa takut, rasa gentar, itu bisa aja, saudara. Betul. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Nah, apakah kita menggunakan kacamata jasmani atau menggunakan kacamata rohani ketika kita melakukan perjalanan dalam hidup ini? Nah, saudara, saya mau katakan begini. Untuk kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini, kita harus mulai melangkah. Kalau kita tidak mau melangkah, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penyertaan Allah. Bukan demikian, saudara? Nah, saudara, saya mau katakan bahwa hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu ibarat seperti naik sepeda, saudara. Saudara, kalau kita mau maju dan kita tidak mau jatuh, maka kita harus mendayung. Memang mendayung itu capek sekali, letih sekali. Tetapi dari sanalah terjadi keseimbangan. Demikian juga dengan hidup kita. Pada waktu kita menghadapi kehidupan ini, berjalan dalam kehidupan ini,
kita pun harus menggunakan iman kita untuk didayung bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita beribadah. Supaya apa? Supaya kita pun memperoleh kekuatan pada waktu kita menghadapi segala situasi dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan juga bahwa hidup berjalan bersama Tuhan itu ibarat mengayuh pedal. Itu berulang-ulang, saudara. Karena itulah yang akan membuat kita maju, saudara. Nah, demikian juga ketika kita berdoa, bukan? Kita harus berdoa terus-menerus tanpa berhenti. Kita juga harus terus beribadah, terus-menerus. Dan kita juga harus mendengar firman Tuhan. Saudara, mendengar firman Tuhan itu tidak cukup hanya sekali, tapi harus terus diulang-ulang. Nah, suatu saat kita akan dibawa melaju lebih jauh. Suatu saat kita akan sadar bahwa kita sudah makin maju, kita sudah makin bertumbuh, dan kita sudah makin jadi serupa dengan Tuhan. Demikian juga orang naik sepeda, bukan? Kalau kita tidak mendayung, kita tidak akan maju-maju. Nah, mengharapkan hidup tanpa masalah di dalam dunia ini ibaratkan orang naik sepeda tanpa roda, saudara. Kita memang tidak akan melewati kerikil dan kita tidak akan menghadapi masalah. Tetapi kita hanya jalan di tempat dan kita tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir adalah hidup bagaikan mengayuh sepeda. Jika kita berhenti, maka kita akan menjadi tidak seimbang dan kita bisa jadi jatuh. Nah, demikian juga dengan iman kita, bukan? Kalau kita berhenti mencari Tuhan, melalui ibadah, melalui doa, melalui firman-Nya, percayalah, kita akan menjadi tidak seimbang, dan kita pun akan jatuh, saudara. Nah, oleh sebab itu, saya mendorong setiap kita untuk menggunakan mata rohani kita, memandang kepada Tuhan, untuk memandang Tuhan yang ada di atas, dan kita berjalan menuju ke atas, kita berjalan menuju kepada Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, mari kita pakai waktu dan semua kesempatan yang hari ini Tuhan masih berikan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di gereja, mari kita datang. Tentu saja kita harus mengikuti semua protokol dengan benar dan baik. Tetapi jangan takut, saudara. Karena ibadah itu baik, kata firman Tuhan. Ibadah itu akan menolong kita, kata firman Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan kita untuk berdoa, lakukan itu, pakai waktu itu. Kalau Tuhan berikan kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan, pakai itu, lakukan itu, saudara. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam perjalanan rohani kita. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara, yang kedua adalah perjalanan seperti apa yang diajarkan Mazmur ini. Yang kedua adalah pemazmur ini mau mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan yang dijaga oleh Tuhan. Itu perjalanan yang dilindungi oleh Tuhan. Perjalanan yang dilindungi oleh Tuhan itu bukan perjalanan sembarang. Perjalanan yang dijaga oleh Tuhan ini menunjukkan adalah suatu perjalanan yang benar-benar dijaga, benar-benar terjamin, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita percaya bahwa pada waktu kita menjalani kehidupan iman kita, kita ini adalah orang-orang yang dijaga oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Sampai kita perhatikan ayat 3 dan ayat 4 dikatakan begini. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Setelah kalau kita perhatikan sampai ayat yang ke-8, sebetulnya ada 6 kali berulang kali tentang penggambaran Tuhan itu sebagai seorang penjaga. Saudara, menurut saya ini penting sekali. Pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan itu sebagai penjaga. Ini mau menunjukkan apa? Pemazmur sedang mau menunjukkan bahwa ada sebuah jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Jadi pada waktu kita berjalan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menjaga kita. Lalu kemudian pemazmur juga menggunakan gambaran Tuhan menaungi di sebelah tangan kanan kita. Apa maksudnya, saudara? Nah, saudara, biasanya gambaran tentang seorang yang ada di sebelah tangan kanan kita itu biasanya adalah gambaran tentang seorang anak kecil yang dijaga dengan kuat, begitu, yang dipegang dengan kuat oleh seorang ayahnya. Jadi anak ini, anak yang dijaga oleh seorang ayah, itu tidak akan dibiarkan celaka, saudara. Tidak akan dibiarkan terjatuh.
Nah, oleh sebab itu, saudara, ini adalah sebuah jaminan, begitu ya, jaminan bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak akan meninggalkan kita, bahwa Tuhan itu akan bersama dengan kita, memegang kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita terjatuh. Lalu kemudian penjagaan Tuhan ini juga digambarkan dengan apa? Dengan perlindungan dari matahari dan bulan. Apa maksudnya, saudara? Matahari memang bisa membuat kita kepanasan dan rasa sakit, tetapi bagaimana dengan bulan? Bisakah bulan membuat kita sakit, saudara? Saudara, ini bisa jadi adalah sebuah metafora untuk menggambarkan tentang kondisi pada waktu malam hari dan siang hari. Jadi pada waktu siang hari Tuhan juga menjaga, dan pada waktu malam Tuhan juga menjaga. Saudara, waktu siang mungkin ada perampok. Waktu malam biasanya binatang buas keluar untuk mencari makan. Nah, di saat itulah Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi. Sekali lagi, saudara, istilah tentang Tuhan menjaga ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana Tuhan itu memberikan jaminan bahwa Tuhan tidak mengutus pengawal, bahwa Tuhan tidak mengutus orang lain, bahwa Tuhan tidak memberikan benda apapun, uang, untuk menjaga kita. Tuhan tidak memberikan apa-apa, tetapi Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk menjaga kita. Soalnya ini poin yang sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena kalau Tuhan yang menjaga kita, maka Alkitab menggambarkan tidak akan pernah terlelap, tidak akan pernah tertidur. Karena Tuhan tidak akan pernah lelah, saudara. Jadi artinya, 24 jam Tuhan itu akan melihat dan memantau kita. Bukankah ini satu jaminan yang luar biasa sekali, saudara? Saudara pernah punya melihat satpam yang bisa jaga 24 jam tanpa tidur? Saya kira tidak ada ya. Satpam di mana-mana juga butuh tidur, dan mereka bisa ngantuk, begitu kan? Tidak salah orang tidur, tidak salah orang ngantuk, tidak salah. Kalau memang waktunya tidur ya tidur, kalau memang waktunya ngantuk ya harus istirahat. Kalau nggak bisa celaka. Tetapi Tuhan tidak sama seperti satpam, saudara. Tuhan jauh lebih daripada itu. Bahkan Tuhan tidak pernah terlelap. Itu gambaran tentang sebuah jaminan yang luar biasa sekali bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara, saya ingat tentang tembok China. Kalau saudara tahu ini tembok China ini merupakan tembok terpanjang dan paling terkenal, susah untuk ditembus oleh musuh di zaman perang dulu, saudara. Nah, butuh ratusan tahun untuk mendirikan tembok ini. Panjangnya berapa panjang, saudara? Panjang tembok China ini adalah, tembok raksasa ini adalah 6.400 km dan tingginya itu 8 meter ke atas. Saudara, jarak Jakarta Tulung Agung aja berapa, saudara? Tahu nggak? 735 km doang. Sementara tembok raksasa ini sepanjang 6.400 km. Saudara, berat beribu-ribu kali panjangnya dibandingkan Jakarta dengan Tulung Agung, saudara. Tetapi, saudara, menariknya begini. Tembok Cina ini sangat-sangat dibanggakan, begitu ya. Kenapa? Karena susah untuk ditembus. Bagaimana cara tembusnya, saudara? Penjaganya ketat, penjaganya hebat, saudara. Tetapi, saudara, yang menarik begini, sejarah mencatat ada 3 kali mereka itu pernah kebobolan, saudara. 3 kali Cina itu pernah kebobolan, dan ribuan musuh masuk menyerang Cina dan menembus tembok itu. Bagaimana caranya? Saudara, mereka tidak memanjat, mereka tidak merobohkan tembok itu karena tidak mungkin bisa, saudara. Tidak mungkin bisa. Apa yang mereka lakukan, saudara? Bagaimana cara mereka, musuh ini masuk? Saudara, mereka masuk dengan cara mudah. Dengan cara apa? Mereka menyogok para penjaga pintunya. Mereka memberikan para penjaga itu uang dan minuman supaya mereka mabuk. Nah, di saat itulah para musuh itu kemudian masuk untuk kemudian menyerang China. Saudara, orang China pada waktu itu terlalu bersandar dengan tembok yang diberikan penjaga, saudara. Mereka percaya bahwa penjaga itu mampu menjaga tembok itu. Mereka percaya bahwa tembok itu akan dijaga oleh penjaga yang tidak akan membuat musuh itu masuk untuk menghancurkan mereka. Tetapi mereka salah. Penjaga bisa disuap dengan uang, penjaga manusia bisa mabuk oleh anggur, penjaga manusia bisa mengalami kelalaian. Tapi kembali saya mau katakan bahwa Tuhan adalah penjaga kita yang tidak mungkin akan bisa dikalahkan dengan cara yang demikian. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, percayalah ketika kita menjalani hidup kita ini, kita mesti yakin bahwa Tuhan menjaga kita, bahwa Tuhan melindungi kita.
Nah, dalam perjalanan hidup ini, saudara, kita bisa saja bersandar dengan harta dunia, kuasa, dan banyak hal lain sampai kita dikalahkan oleh iblis. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Kita bisa saja hanya bersandar pada apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara, saya mau katakan kepada setiap kita bahwa kita perlu bersandar kepada Tuhan, karena ialah penjaga kita yang tidak pernah terlelap, penjaga kita yang selalu melihat, yang matanya selalu terbuka, dan tangannya selalu memegang setiap kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, pada waktu kita menjalani kehidupan ini, mari kita memulai hari-hari kita menjalaninya bersama dengan Tuhan yang menjaga hidup kita, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mulai hari-hari kita di dalam doa, jalani hari-hari kita bersama dengan Dia, maka kita tidak akan pernah takut, maka kita tidak akan pernah khawatir dengan segala sesuatu yang akan menimpa hidup kita. Karena sekalipun dunia ini menghabisi kita, karena sekalipun kita ditimpa dari berbagai macam masalah, kita tidak usah khawatir. Kenapa? Karena penjaga kita bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita, dan Dia melindungi setiap kita. Amin, saudara. Saudara, yang terakhir saya mau katakan kepada setiap kita begini, saudara. Banyak orang mengira bahwa, khususnya orang Kristen, mengira bahwa hidup dalam dunia ini seperti seorang turis, begitu ya. Saya mau katakan kepada setiap kita bahwa dalam menjalani hidup ini, kita itu bukan turis, saudara. Turis itu hanya menjalani kehidupan dengan pergi ke tempat yang mereka suka dan melakukan semua yang mereka suka. Kalau ada masalah, maka mereka akan menghindar dan tidak mau terlibat. Saudara, saya mau katakan bahwa kita ini adalah peziarah. Ketika kita menjalani kehidupan ini, kita mesti berpikir bahwa kita sedang dipersiapkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan dan untuk kembali kepada Tuhan. Maka saudara, pada waktu kita menjalani hidup kita ini, kita punya tujuan. Tujuan kita tidak sama seperti turis. Turis pada waktu dia melakukan sebuah perjalanan, dia hanya berjalan untuk menyenangkan dirinya. Dia akan melakukan perjalanan mencari tempat-tempat yang menyenangkan dirinya, dan dia akan menghindari begitu banyak masalah. Tetapi ingat, sebagai peziarah, kita punya tujuan, yaitu kita hidup di tengah dunia ini bukan untuk menyenangkan diri kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini bukan mencari tempat-tempat yang menyenangkan diri kita, tetapi menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar menjadi para peziarah-peziarah yang menjalani kehidupan ini terfokus kepada Tuhan, menggunakan kacamata rohani, melihat kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Maka itu kita harus menyenangkan Tuhan. Kita mesti menyenangkan Tuhan. Melalui apa? Melalui ibadah. Melalui apa? Melalui doa, melalui firman, melalui ketaatan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, dan kesetiaan kepada Tuhan. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman ini, kita semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kita. Bahwa kita percaya ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bahwa kita percaya ada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Oleh sebab itu, saudara, tidak usah khawatir, tidak usah takut dalam menjalani kehidupan ini. Terkhusus di dalam kita melayani Tuhan, tidak usah khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan senang kepada setiap orang yang mau melayani Dia. Amin, saudara. Saudara, saya mau katakan yang terakhir, hari ini ada begitu banyak orang menjadi khawatir, menjadi lesu, seolah-olah tidak ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Seolah-olah tidak ada Tuhan yang menjaga mereka. Banyak orang khawatir, banyak orang takut. Biarlah kita tidak demikian. Kita menjadi orang yang kokoh di dalam Tuhan, karena kita percaya Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara.
Tuhan, kami bersyukur Engkau menyertai seluruh rangkaian pendalaman Alkitab malam hari ini. Kami rindu biarlah Tuhan menolong kami melalui perenungan firman, Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami untuk terus menyadari bahwa Engkau berjalan bersama dengan kami, bahwa Engkau menjaga kehidupan kami. Jemaat-Mu yang sedang dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apapun itu Tuhan, Tuhan tolong supaya hati mereka kembali dikuatkan, mengalami Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati setiap kami, berkati setiap para pelayan Tuhan dimanapun berada. Kiranya hati mereka tidak pernah gentar, karena mereka sedang melayani Sang Pencipta alam semesta, karena mereka sedang melayani Tuhan yang memanggil mereka, Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu. Maka itu, kuatkan hati mereka, kuatkan hati kami Tuhan, sehingga kami tidak takut dan kami tidak gentar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Surah PA malam hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.